Halo, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Sehat selalu, sejahtera, banyak rezeki. Masa kolonial Belanda adalah masa yang paling sulit untuk para pribumi. Belanda menguasai perdagangan, juga penjajahan. Terjadi kerja paksa. Waktu itu dari Anyer ke Penarukan dengan membangun sebuah jalan raya yang di atasnya dibikin rel kereta api. Tujuannya untuk membawa hasil bumi dari Nusantara, dari pedalaman-pedalaman ke pelabuhan, kemudian dikapalkan berangkat ke Eropa. Waktu itu. Begitu juga di Pulau Jawa. Pada masa kolonial ini banyak terjadi perkebunan yang amat masif, bukan hanya di Nusantara, tapi di jajahan Belanda di mana-mana. Salah satu dari jajahan Belanda waktu itu adalah Suriname. Suriname bukanlah penduduk Jawa yang banyak orangnya yang bisa dipekerjakan dalam perkebunan kopi waktu itu. Suriname belum banyak begitu orang, sehingga Belanda membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang ingin dipekerjakan di perkebunan mereka. Tidak lain, akhirnya Belanda mengambil orang-orang pribumi, khususnya orang dari Pulau Jawa dan mayoritas orang Jawa, yang kemudian dibawanya berbondong-bondong dengan menaiki kapal dari Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Batavia menuju ke Suriname. Orang Jawa waktu itu berpikiran Suriname atau apa waktu itu tidak dalam lintasan pikiran-pikiran mereka. Yang tahu pokoknya diajak Belanda dipekerjakan dalam perkebunan, sehingga dengan harapan dengan begitu merubah nasib kehidupannya sehari-hari dan keluarganya. Saat itulah terjadi perpisahan antara seorang bapak dengan seorang ayah, juga dengan saudara-saudaranya atau anaknya yang mungkin tidak ikut serta. Beruntunglah orang Jawa waktu itu yang pergi ke Suriname dengan membawa sekeluarganya, istrinya, anak-anaknya. Tapi juga mungkin tidak sedikit para joko-joko bujangan yang ikut serta dalam sebuah kapal itu, yang meninggalkan harapan-harapannya di desa, gadis yang ingin dinikahinya, atau orang tuanya, atau saudara-saudaranya yang dekat dan yang jauh, dengan satu tujuan, memperbaiki hidup dan ekonomi. Pikirannya Suriname adalah negeri yang dekat, dengan naik kapal yang sebentar sudah sampai ke sana. Tapi apalacur, Suriname adalah negeri yang amat jauh. Jangankan dalam bayangan pikirannya, setelah sampai di sana, untuk pulang pun mungkin sudah tidak bisa lagi dicapai, walaupun dengan angan-angan. Orang Jawa dalam rombongan-rombongan itu yang menuju ke Suriname, di samping ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, penghidupan yang baik, atau mungkin juga karena didorong karena paksaan dari Belanda, akhirnya mereka bedol desa, berbondong-bondong pergi negeri yang amat jauh dengan satu tujuan, memperbaiki hidup. Ketahuilah saudara-saudara, teman-temanku semua, prinsip orang Jawa itu ada 4 pilar apabila ingin hidup itu menjadi mulia. Ini sudah ditanamkan sejak dahulu kala. Hanya sekarang-sekarang ini aja anak-anak muda sekarang sudah tidak tahu apa sesanti dari orang-orang Jawa dahulu. Apa itu? Kemuliaan orang Jawa ini harus didukung oleh 4 pilar yang semua itu kalau bisa dipegang, itu orang Jawa akan menjadi mulia dan berwibawa dalam mengarungi kehidupan ini dan menjadi wibawa di masyarakat. Salah satu yang pertama itu apa? Pertama, orang Jawa itu akan menjadi mulia seperti para demang, para bupati, para lurah waktu itu. Apabila sudah memegang 4 pilar ini, akan meningkat kehormatannya di masyarakat Jawa khususnya. Lanjut,
Yang pertama tadi, pertama orang Jawa itu bisa mulia, kehidupannya akan dihormati orang apabila satu sudah mempunyai wismo. Apa itu wismo? Wismo juga bisa diartikan istana atau rumah tempat tinggal kita yang layak, yang mungkin juga sedikit mewah dari yang lainnya. Maka seorang laki-laki Jawa apabila sudah mempunyai rumah, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri dalam menghadapi carut-marut dan perjuangan di alam dunia ini. Rumah itu penting karena dari rumah itulah laki-laki Jawa bisa menyusun masa depannya. Dan yang kedua, pilar yang kedua adalah apa? Setelah wismo kita dapatkan, kemudian yang kedua adalah garwo. Garwo adalah seorang istri atau permaisuri yang digadang-gadang oleh lelaki Jawa, tentu saja yang jawani, lemah lembut, sopan santun, melayani suaminya dengan baik dan menyayangi anak-anaknya dengan tulus ikhlas dan membangunkan semangat-semangat kepada suami dan anak-anak supaya besar menjadi orang yang berguna. Garwo sigaraning nyawa, belahan jiwa bagi lelaki Jawa. Tentu lelaki Jawa akan menjadi bahagia dan mulia apabila dia mendapatkan seorang garwo, istri yang cantik, yang baik, lemah lembut, dan bisa mengatur rumah tangga, membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang, sehingga anak-anaknya kelak akan menjadi orang yang berguna. Itulah garwo sigaraning nyawa, yang orang laki-laki Jawa apabila mendapatkan ini, dia akan mempunyai dua modal dibandingkan yang belum mendapatkan seperti ini. Setelah garwo didapatkan oleh seorang lelaki Jawa, maka akan menjadi pilar yang ketiga yang akan diraih untuk menjadi kemuliaan dirinya. Apa itu? Turonggo. Turonggo bisa diartikan adalah tunggangan, bisa diartikan adalah seekor kuda tunggangan yang gagah perkasa, yang cepat larinya seperti angin, menjunjung kewibawaan si empunya apabila menaikinya, dipandang orang berwibawa karena menaiki seekor kuda yang amat gagah dan perkasa. Layaknya seorang bupati, layaknya seorang demang, atau layaknya seorang lurah. Belum lagi layaknya seorang sultanah. Oke teman-teman, saudara-saudaraku semua, untuk yang keempat, pilar yang keempat bagi lelaki Jawa untuk mencapai kemuliaan itu, yang keempat inilah yang menjadi hiasan kehidupannya. Setelah rumah, mempunyai rumah yang umumnya joglo dengan halaman yang luas, dengan taman-taman di kiri kanannya, dengan suara-suara kiri kanan burung-burung yang berterbangan di kebun-kebun di belakang rumahnya. Dan apabila pagi menjelang sebelum berangkat bekerja, minum kopi atau teh sembari memandang ke arah langit atau ke arah pegunungan. Wismo seperti inilah yang diidamkan seorang lelaki Jawa. Kemudian setelah wismo didapatkan dan kemudian mendapatkan seorang garwo atau sigaraning rongwo, seorang ratu rumah tangga yang lemah lembut, gemulai dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Yang ketiga kemudian adalah tadi turonggo. Tunggangan sudah didapat, kemana-mana sudah berwibawa. Dan yang keempat adalah kukilo. Apa itu kukilo? Itu adalah emas, inten, permata, harta yang dikumpulkan untuk mengarungi hidup ini supaya ekonominya mantap, tidak tergerus oleh hal-hal yang dikhawatirkan, dan hiasan-hiasan lainnya yang dimasukkan dalam pilar kukilo ini. Apa itu kukilo? Hewan peliharaan kesenangan seperti Pak Raden, seperti Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Demang atau Wedono, yang setelah rumahnya mempunyai halaman yang luas, kemudian di bawah pohon depan rumahnya ada tatanan kursi yang untuk tiap hari minum teh atau sekedar minum kopi. Kemudian di sampingnya ada tiang yang amat tinggi untuk mencantelkan burung perkutut kesayangannya. Apabila pulang dari pekerja menghilangkan penat
rasa di badan, kemudian duduk sambil memandangi perkutut yang ada di tiang depan rumahnya itu, sambil menjentikan jari-jarinya sambil memandang ke arah burung dan memanggil supaya burung perkutut itu bunyi sesuai dengan kemauannya. Itulah Kukilo, itulah Mas Inten Rojobrono yang menjadi 4 pilar bagi orang lelaki Jawa supaya dianggap hidupnya ini sudah mulia atau menjadi mulia. Itulah sifat atau angger-angger dari nenek moyang orang Jawa yang mengatakan bahwa mulianya seorang Jawa didukung oleh 4 pilar itu tadi. 1 wismo, 2 garwo, 3 turonggo, dan 4 Kukilo. Khusus ini saya persembahkan untuk orang Jawa, bukan berarti rasisme, bukan, karena ini sekedar biasanya kehidupan orang Jawa yang segenerasi dengan kita masih seperti itu pentingnya. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini sedikit bisa membuat kita mengangan-angan kembali ke masa lalu, khususnya lelaki Jawa, untuk menjadi lelaki Jawa sesungguhnya. Bukan Jawa separuh, Cino Londo garis sejodo, bukan itu. Lelaki Jawa supaya mulia, supaya berwibawa, harus didorong dengan 4 pilar ini. Terima kasih sudah bersama kita. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.